Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4551 sampai bab 4553. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Zuo Tianzeng menatap ke arah Tuan Shi yang muncul dan tidak dapat menahan diri untuk mendengus dingin. Penghinaan tampak jelas di matanya. Karena di matanya, Tuan Shi tidak memiliki sedikit pun penampilan sebagai orang yang berkedudukan tinggi, dan bahkan aura di tubuhnya sangat lemah hingga hampir tidak ada. Orang seperti ini takut kalau ada kultivator sembarangan yang bisa menginjak kakinya. Perlu diketahui, ketika orang yang benar-benar kuat muncul, hal itu mampu menyebabkan kekosongan bergetar atau bahkan seluruh kekosongan runtuh. Tetapi Tuan Shi muncul begitu lembut, seakan-akan ia muncul entah dari mana, tanpa sedikit pun tanda-tanda fluktuasi napas di sekitarnya. Luo Tea menatap Tuan Shi, sudut mulutnya terangkat dan berkata, "Apakah kamu orang kuat di balik Chen Ping itu?" Tuan Shi mengabaikannya dan bahkan tidak melirik Luo Tea itu. "Kemampuanmu telah naik lagi." Tuan Shi melihat ke arah Chen Ping dan berkata sambil tersenyum tipis. Chen Ping mengangguk, "Kali ini, aku telah mengangkat dua alam kecil pada saat yang sama. Terlalu lambat, masih terlalu lambat." Tuan Shi menggelengkan kepalanya. Chen Ping sedikit tertegun, lalu berkata dengan canggung, "Sumber daya yang aku butuhkan untuk meningkatkan wilayahku 10 atau bahkan 100 kali lipat dari yang lain. Jadi, sumber daya yang dibutuhkan Chen Ping untuk meningkatkan wilayahnya terlalu besar, jadi dapat dibenarkan jika wilayahnya ditingkatkan secara perlahan. Jika kamu tidak bisa menemukan sumber daya, lalu pergi dan merampoknya, apakah kamu masih ingin menjadi orang suci?" Tuan Shi bertanya. Chen Ping membeku, tidak tahu harus berkata apa. Dia memang tidak pernah berpikir untuk merampok sumber daya orang lain selama berada di alam surgawi. Seringkali seseorang bersikap pasif, seperti aliansi penyegel iblis yang mengejarnya dengan persembahan selama 100 tahun. Seseorang bisa saja membalikkan keadaan dan merampok sumber daya aliansi penyegel iblis. Lagi pula, kekuatan aliansi penyegel iblis tersebar di seluruh alam surgawi, jadi Chen Ping bisa menemukan tempat-tempat di mana aliansi penyegel iblis lemah. Xiao Yuanshan dan yang lainnya mendengarkan kata-kata Tuan Shi, dan untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berkata apa. Mendidik Chen Ping untuk meraih sumber daya, meskipun dalam lingkungan seperti alam surgawi di mana yang kuat adalah yang terkuat dan kekuatan dihormati, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi rasanya selalu sedikit tidak enak. Jika Anda ingin merebut sumber daya, Anda juga harus melihat apakah Anda memiliki kekuatan itu. Luo Tea mendengus dingin dan tiba-tiba mengayunkan tinjunya ke arah Tuan Shi. Ketidakpedulian Tuan Shi padanya telah lama membuat orang ini marah. Ledakan. Saat tinju itu diayunkan, langit dan bumi langsung meredup, dan angin tinju yang mengerikan menyelimuti semua orang. Semua orang merasakan gelombang sesak napas. Bukan hanya itu saja, di bawah hembusan angin tinju itu, bahkan para pendekar alam Mahayana pun semuanya tumbang. Banyak yang langsung berlutut, tubuh mereka tak sanggup berdiri. Ini hanya satu pukulan, dan pukulan ini membuat banyak orang kuat dari dinasti Kekaisaran Xiao menundukkan kepala dan bahkan berlutut. Penghancuran kekuatan semacam ini menyebabkan seluruh orang di dinasti Kekaisaran Xiao mati seketika. Wajah Chen Ping juga berubah drastis saat tubuhnya memancarkan aura tak berujung, menahan hembusan angin tinju Luo Tea. Akan tetapi, sekalipun dengan sekuat tenaganya, Chen Ping masih merasa dirinya ditekan sampai-sampai ia sedikit kehabisan napas. Pada saat itu,
Tuan Shi menatap Chen Ping dan melambaikan telapak tangannya dengan lembut, seolah mengusir nyamuk. Ledakan. Sebelum orang banyak bisa bereaksi, hembusan angin tinju yang mengerikan itu tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Ketika melihat Luotea itu, pada saat ini, dia tidak bergerak seperti patung. Tubuhnya masih mempertahankan posisi hendak melancarkan pukulan. Tuan Luo, Tuan Luo. Melihat ini, Zuo Tianzheng berteriak 2 kali karena panik, tetapi Luotea masih tidak bergerak. Zuo Tianzheng maju dan dengan lembut mendorong Luotea. Hanya dengan dorongan lembut ini, tubuh besar Luotea itu tiba-tiba langsung berubah menjadi bubuk, lalu tertiup oleh embusan angin. Asap abu-abu Luotea hancur. Jadi semua orang melihat pemandangan ini dengan kaget, pikiran mereka menjadi kosong. Terutama orang-orang dari aliansi penyegel iblis, mereka semua tercengang dan mata mereka melotot. Bagaimana situasinya? Orang itu sudah hilang. Hilang dalam kepulan asap? Hanya satu ayunan dan mereka hilang. Tubuh Zuo Tianzheng gemetar, orang-orang lain dari aliansi penyegel iblis juga gemetar, beberapa bahkan mengompol. Ini sungguh keterlaluan. Luotea ini merupakan eksistensi yang menjulang tinggi di mata mereka. Dibasmi seperti lalat yang diusir. Xiao Yuanshan juga menatap dengan tak percaya. Omong kosong, omong kosong. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Sebagai kaisar dinasti Kekaisaran Xiao, dia memiliki tubuh 9-5. Pada saat ini, Xiao Yuanshan juga harus mengeluarkan kata-kata kotor untuk mengekspresikan suasana hatinya saat ini. Tak tertandingi di dunia, tak tertandingi di dunia. Grandmaster Limitless tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya, suaranya bergetar. Seluruh dinasti Kekaisaran Xiao bahkan berlutut. Berlutut ini bukan karena tekanan kekuatan, melainkan mereka sepenuhnya diyakinkan oleh Tuan Shi. Tak seorang pun menyangka bahwa lelaki setengah baya yang kelihatannya tidak bernafas sama sekali, lemah dan beradab ini, akan memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Ayunan ringan. Sentuhan yang begitu ringan, namun menyebabkan seorang ahli alam Mahayana tingkat atas lenyap dalam asap. Kultivator alam Mahayana ini, di mata orang lain, jangkrik tanah pun tak terhitung jumlahnya. Perlu diketahui, di alam surgawi, mereka, para ahli alam Mahayana, sudah dianggap yang terkuat di antara yang terkuat. Para kultivator alam Mahayana puncak, itulah eksistensi di puncak menara. Hampir tak seorang pun pernah melihat keberadaan seorang kultivator alam keabadian. Namun di mata mereka, keberadaan di ujung menara itulah yang dimusnahkan bagaikan jangkrik mol. Guncangan macam ini, benturan macam ini, menyebabkan semua tokoh terkemuka dari dinasti Kekaisaran Xiao berlutut tanpa sadar. Bahkan pangeran kekaisaran seperti Xiao Feng dan Xiao Jian tidak merasa terhormat sedikit pun, melainkan berlutut di tanah sebagai tanda penyerahan diri yang tulus. Mereka telah menghabiskan seluruh hidup mereka dalam kultivasi, dan mereka semua merasa sangat mengesankan saat mencapai alam Mahayana. Akan tetapi, di mata orang lain, mereka semua tak lebih dari semut, bahkan Master Limitless, mantan anggota alam surgawi, tengah berlutut di tanah dengan penuh hormat pada saat ini. Untuk mengatakan bahwa orang-orang lain di dinasti Xiao semuanya adalah katak di dasar sumur, yang belum pernah melihat guru sejati dan belum pernah melihat dunia. Namun, Guru Limitless, sebagai seorang abadi dari alam surgawi keempat, juga telah melihat orang-orang dari alam yang tinggi. Namun ini adalah alam surgawi, ada formasi besar langit dan bumi yang menekannya.
dan semua orang di alam surgawi terjebak di sini. Meskipun dia tahu bahwa ada beberapa orang dari alam surgawi yang terjebak di alam surgawi, kekuatan mereka semua menurun. Master Limitless sendiri kekuatannya menurun hampir setengahnya. Akan tetapi, jika melihat Tuan Shi, bahkan jika Tuan Shi juga seorang dewa alam surga, bagaimana mungkin dia masih memiliki kekuatan yang dahsyat di bawah tekanan formasi langit dan bumi di alam surgawi ini? Tampaknya Tuan Shi ini berkali-kali lipat lebih kuat dari Taoist Wuji itu. Inilah yang sangat mengejutkan Grandmaster Limitless. Zuo Tianzheng gemetar, dia tidak pernah menyangka bahwa benar-benar ada orang kuat di belakang Chen Ping. Dan itu juga sangat kuat. Di mana Luo Tia yang sombong itu di awal? Tidak bisakah dia membunuh pihak lain dengan satu pukulan? Satu pukulan jatuh, orang lainnya baik-baik saja, tapi dia sendiri lenyap dalam asap. Selamatkan hidupku, selamatkan hidupku. Zuo Tianzheng memimpin banyak ahli dari aliansi penyegel iblis, dan mereka semua berlutut. Itulah berlutut memohon, tidak mudah untuk hidup sampai sekarang dan berkultivasi sampai ke alam Mahayana ini, mereka tidak ingin mati. Tuan Shi, Anda tidak bisa mengampuni mereka, orang-orang ini terlalu jahat. Mereka bahkan mengejar saya dengan tawaran 100 tahun. Saya hampir dibunuh oleh mereka. Chen Ping berkata kepada Tuan Shi. Sangat sulit bagi Tuan Shi untuk turun tangan dan memastikan penghancuran aliansi penyegel iblis, sehingga Chen Ping akan mendapat waktu yang lebih mudah. Ketika Zuo Tianzheng mendengar ini, keringat dingin langsung membasahi sekujur tubuhnya. Jangan bunuh aku bersedia memberikan persembahan selama 100 tahun. Setelah berkata demikian, Zuo Tianzheng dengan santai mengeluarkan tas penyimpanannya dan melemparkannya di depan Chen Ping. Para ahli aliansi penyegel iblis lainnya juga mengeluarkan semua sumber daya yang mereka miliki dan melemparkannya ke kaki Chen Ping. Selama mereka mampu bertahan hidup, mereka bersedia menyumbangkan semua sumber dayanya. Chen Ping melihat sumber daya di kakinya dan sangat gembira. Dengan sumber daya ini, dia pasti mampu meningkatkan kemampuannya. Tetapi dengan sumber daya yang ada, orang-orang tetap harus dibunuh. Tuan Shi, mengingat sumber dayanya, orang itu tetap harus dibunuh. Chen Ping membujuk Shi. Sialan, Zuo Tianzheng dan yang lainnya memandang Chen Ping dan meratap serta mengumpat dalam hati. Setelah memberikan semua sumber daya, tidak bisakah Anda memberikan jalan keluar? Tuan Shi tidak berbicara, tetapi perlahan mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut menggoyangkannya ke arah Zuo Tianzheng dan yang lainnya. Ketika Zuo Tianzheng dan orang-orang ini melihat ini, wajah mereka pucat dan mereka tidak bergerak. Mereka tahu bahwa cengkraman lembut dari Tuan Shi dapat merenggut nyawa mereka. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Namun di bawah cengkraman Tuan Shi, kekosongan itu mulai bergetar. Tak lama kemudian napas halus yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul. Semua orang menatap Tuan Shi dengan bingung. Terutama Zuo Tianzheng dan yang lainnya, mereka awalnya berpikir bahwa mereka pasti akan mati. Tetapi siapa sangka Tuan Shi tampaknya tidak menargetkan mereka. Chen Ping juga menatap Shi dengan bingung, tidak tahu apa yang sedang dilakukan Tuan Shi. Tak lama kemudian, nafas-nafas itu menyatu membentuk wujud humanoid dan perlahan-lahan berubah menjadi wujud Narada. Ini, melihat Luo Tia yang terbentuk perlahan, semua orang menjadi bingung. Tidak seorang pun bisa mengerti apa yang dilakukan Tuan Shi. Bahkan Luo Tia pun tampak bingung, menatap tubuhnya dari atas ke bawah. Bukankah dia sudah meninggal dan menghilang menjadi asap?
Tuan Luo? Zuo Tianzeng menatap Luo Tea yang telah bangkit dan berteriak tidak percaya. Apa yang terjadi di sini? Luo Tea bertanya pada Zuo Tianzeng. Zuo Tianzeng bingung selama setengah hari dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Xiao Yuanshan dan yang lainnya menatap Tuan Xi dengan tidak percaya, tidak mengerti mengapa dia membangkitkan Luo Tea sedangkan dia telah membunuhnya. Apakah seseorang masih bisa dibangkitkan setelah ia semua telah lenyap dalam asap? Tuan Xi, apa yang sedang Anda lakukan? Wajah Chen Ping penuh dengan ketidakpahaman. Musuhmu, kau harus membunuh mereka sendiri. Aku hanya membantumu untuk memberimu pelajaran. Tuan Xi tersenyum tipis. Chen Ping bingung. Dengan kekuatannya saat ini, bagaimana dia akan membunuh Luo Tea? Xiao Yuanshan dan yang lainnya juga tercengang. Tidak memahami Tuan Xi di belakang Chen Ping. Orang macam apa dia? Kok dia masih punya sifat aneh kayak gini? Di sisi lain, Zuo Tianzeng dan yang lainnya menghela napas lega ketika mendengar kata-kata Tuan Xi. Kali ini, mereka tidak bisa mati, hanya saja sumber dayanya yang malang. Chen Ping menatap Xi dengan tercengang. Namun tak lama kemudian dia tampaknya memahami Tuan Xi. Kemampuan Tuan Xi sepenuhnya dapat memungkinkan dia berjalan menyamping di alam surgawi. Akan tetapi, Tuan Xi tidak pernah melakukannya, hanya agar dapat membiarkan dirinya mengalaminya selangkah demi selangkah. Tuan Xi, saya mengerti. Chen Ping mengangguk. Baguslah kalau kamu mengerti. Tuan Xi menyentuh puncak kepala Chen Ping. Kalau begitu, lelaki besar yang konyol, serahkan tas penyimpananmu atau aku tidak akan bersikap sopan. Chen Ping menoleh untuk melihat Luo Tea yang masih hidup dan menunjuknya dengan pedang pemotong naga di tangannya. Luo Tea sedang dipaksa oleh Chen Ping, seorang kultivator alam penyeberangan, dengan pedangnya, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Melihat Tuan Xi di samping Chen Ping, Luo Tea hanya bisa tanpa daya melemparkan tas penyimpanannya ke kaki Chen Ping. Rasa mati sekali sungguh tidak enak, Luo Tea tidak ingin merasakannya lagi. Tetapi tepat saat Luo Tea melemparkan tas penyimpanan itu kepada Chen Ping, tiba-tiba aura yang sangat menakutkan dan kuat di langit melesat ke arah kerumunan. Aura ini menyebabkan seluruh langit dan bumi menjadi seperti ilusi. Tekanan yang kuat itu menyebabkan banyak orang jatuh ke tanah, bahkan ada yang muntah darah di tempat. Bahkan wajah Luo Tea pun pucat dan dia menggertakkan giginya tanda kematian. Aura mengerikan ini tidak jauh lebih kuat daripada saat Luo Tea datang. Semua orang menatap ngeri pada aura yang datang dari kejauhan. Tak seorang pun tahu bagaimana tiba-tiba datang orang kuat lainnya. Orang-orang dari dinasti Xiao ini semuanya berwajah buruk. Mereka sangat takut kalau orang kuat ini adalah orang berpangkat tinggi di balik aliansi penyegel iblis. Jika demikian halnya, tidak ada yang tahu bagaimana ini akan berakhir hari ini. Seiring dengan tekanan yang semakin kuat dan kuat, sosok lelaki tua perlahan muncul di kehampaan. Pengunjung itu memiliki janggut putih, jubah hijau panjang, dan matanya bersinar. Siapakah yang bertindak gegabah di wilayah barat? Orang tua itu berbicara perlahan. Penguasa domain wilayah barat, Tuan Raja. Xiao Yuanshan mengenali lelaki tua di depannya dan kemudian berlutut di tanah.
Kerumunan dinasti kekaisaran Xiao lainnya juga berteriak keras ketika mereka melihat ini. Zuo Tianzeng dan yang lainnya, yang berasal dari domain utara, tidak mengenali penguasa domain barat. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa pihak lain adalah penguasa domain barat, mereka semua pun menundukkan kepala. 5 penguasa domain, tidak peduli yang mana yang muncul, bisa jadi itu adalah eksistensi seekor naga di antara orang-orang di alam surgawi. Bersambung.